Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrianti dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 441-928. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pengertian penduduk atau warga. Suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama itu ada orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua ada orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, migrasi, dan penduduk total. Lalu ada faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, ada 3 faktornya itu. Yang pertama itu kelahiran atau fertilitas. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengidentifikasi jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain, fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita. Berikut ini penjelasan mengenai pengukuran fertilitas. Nah, yang kedua itu ada kematian atau mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, sehingga rata-rata mortalitas 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Lalu yang ketiga ada perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus, organisme bermigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena overpopulasi. Lalu ada masalah kependudukan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2018 dengan mengambil tema kesehatan reproduksi untuk keluarga terencana menuju Indonesia sejahtera. Program KKBPK mendukung cita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dengan kerangka negara kesatuan dengan pembentukan kampung KB. Program KKBK juga diarahkan untuk mendukung citra yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui kompeten BKKBN untuk menjadi lembaga yang andal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Lalu yang selanjutnya ada program KB di Indonesia. Upaya peningkatan kepedulian dan masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Bagian yang terpadu atau integral dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional Depkes 1999.
Lalu ada tujuan program KB. Yang pertama itu membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua ada merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga ada mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua akibat penyakit sistem reproduksi. Dan yang terakhir ada menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Lalu ada sasaran program KB yang ada 2. Yang pertama itu secara langsung, pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada secara tidak langsung, pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera. Lalu ada ruang lingkup program KB. Ada komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks atau sex education, konsultasi perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi genetik dan tes keganasan dan adopsi. Lalu ada strategi pendekatan. Ada pendekatan kemasyarakatan, koordinasi aktif, interaktif, kualitas, kemandirian, dan 3 dimensi. Lalu ada manfaat program KB. Nah, manfaatnya ini ada menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, lalu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang terakhir ada membentuk keluarga yang berkualitas. Sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.